Oke, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Langsung saja kita langsung masuk pada seminar. Kepada materi yang pertama ada Bapak Profesor Muhammad Kusnal dan Bapak karena namanya modern Pak, jadi saya agak lupa. Pradana Boy, Pradana Boy, Masya Allah. Tapi sebelum itu saya panggilkan moderator kita pada pagi hari ini. Ada Saudara Edi, kami persilahkan untuk memulai seminar penguatan moderasi beragama bagi guru madrasah. Ya ayuhanas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu al-ayat. Baik, pertama terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ketua Pusaka, Bapak Dr. Asnawat Kasih, beliau juga sebagai senior saya, telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu dalam diskusi pada kesempatan kali ini. Dan juga saya hormati para narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, dan tak lupa kepada para guru peserta seminar penguatan moderasi beragama bagi guru madrasah yang sudah hadir pada kesempatan kali ini dengan keadaan sehat walafiat tentunya. Namun pertama patut kita mulai dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah diberikan kesempatan sehat, kesempatan waktu untuk berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat wa salam semoga tetap mengalir deras kepada Sayyidil Arabi wa Najmi Abdul Qasim baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau, berkat tetesan keringat beliau, kita dapat dibawa ke alam ilmu pengetahuan sehingga kita dapat mampu beragama yang moderat, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, tidak radikal karena kecil yang negatif. Dengan adanya agama Islam iman. Bapak Ibu Guru, sebelum saya mulai acara pada kesempatan kali ini kan pesertanya Bapak Ibu Guru biasanya harus kalau ada yel-yelnya biasanya. Iya. Kalau ditanya bagaimana kabarnya kan biasanya alhamdulillah. Saya sampai dulu ya. Apa kabar Bapak Ibu Guru hari ini? Tiga kali kurang kompak karena memang mungkin bukan guru TK. Belum tahu itu ketika ditanya apa kabar Bapak Ibu langsung alhamdulillah. Saya memberikan pengantar terkait dengan seminar ini. Seminar penguatan moderasi beragama bagi guru madrasah. Kenapa ini menjadi penting untuk kita laksanakan? Karena pentingnya menanamkan gaya moderasi beragama di usia dini waktu siswa. Mengingat meskipun gurunya tadi dibilang bahwa kenapa harus gurunya ya itu seminar ya, karena itu penting. Kalau gurunya bisa kena paparan radikalisme dan seterusnya dan terorisme, apalagi siswanya ini kan menjadi bahaya. Jadi gurunya dulu yang dikeluarkan. Nah, dengan harapan nanti kemudian akan bisa mampu memberikan penguatan kepada santri-santrinya, kepada siswa-siswanya. Nah, kenapa menjadi penting? Karena akhir ini pada dekade hari ini beberapa kasus terjadi mulai dari terkikisnya nilai toleransi persaudaraan, bahkan di penelitian oleh Institut kalau nggak salah pada tahun 2019 kemarin tren isu radikalisme dan terorisme itu semakin naik tahun ke tahun. Nah, ini menjadi penting untuk kita berfoto-foto bersama-sama untuk melakukan penguatan moderasi. Apalagi kasus yang kemarin di Polsek Bandung itu di Kota Anyar.
yaitu terjadi bom bunuh diri. Nah ini, kenapa terjadi begitu? Karena pengetahuan yang ini tentang bagaimana beragama yang damai, bagaimana menjadi penganut agama yang tawasul. Untuk itu kami datangkan beberapa narasumber yang luar biasa tentunya. Yang pertama Bapak Dr. Pradana Boyzuya, SHG MA. Kepada beliau kami untuk persilakan untuk menyampaikan. Yang kedua, kami datangkan materi yang luar biasa tentunya Bapak Profesor Dr. Husna Aman MSI. Kepada beliau kami persilakan untuk menaiki tempat. Namun sebelum kami memberikan kesempatan kepada pemateri, tentunya saya akan membacakan kurikulum vitae beliau. Pemateri pertama yaitu Dr. Pradana Boyzuya, SHG MA. Beliau lahir di Lamongan pada 16 Juli 1977. Alhamdulillah hari ini berdomisili di Malang, Jawa Timur. Beliau juga aktif di sosial media. Nanti bisa jenengan semua di scroll di YouTube, juga punya akun yang bernama Islam Aktual. Terus kemudian pekerjaan beliau sebagai dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Malang dengan jabatan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Penelitian Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Malang. Terus kemudian Family Director Bait Al-Hikmah Foundation Malang. Banyak sekali kemudian riwayat jabatan beliau. Tentunya beliau ini adalah orang yang luar biasa, dan beberapa karyanya banyak sekali yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Di antaranya yaitu yang buku yang berjudul Dari Jendela Kutengok Angkara, kemudian Fikih Jalan Tengah Dialektika Hukum Islam dan Masalah-Masalah Masyarakat Modern, Semua Umatku Masuk Surga, dan Islam Dialektis, dan masih banyak lagi. Ini saya bacakan buku-buku yang sangat relevan dengan acara kita pada kesempatan ini. Untuk menyingkatnya waktu, saya langsung memberikan kesempatan kepada Bapak materi pertama, Bapak Dr. Pradana, dengan waktu maksimal 20 menit. Karena acara nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama pemaparan materi saya berikan masing-masing 20 menit, dimulai dari Bapak Dr. Pradana. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Saya hormati Prof. Husna Aman, pembicara, moderator, panitia, Dr. Asnawan, selaku direktur Pustaka, juga kolega saya perkenalkan ada Dr. Biaso, serta Bapak Ibu peserta atau siapa saja yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Itu bagi saya ini sebuah kehormatan untuk hadir bersama-sama kita semuanya di sini berbicara tentang sesuatu yang sangat penting berkaitan dengan dinamika keagamaan kita di Indonesia. Dari yang tadi sekilas kita lihat dari para penerima door prize tadi itu, sebenarnya kita sudah paham bahwa Bapak Ibu Guru ini sudah sangat fasih berbicara tentang moderasi beragama sebagai konsep.
Demikian juga yang disampaikan oleh Kepala Camat Kabupaten Jember juga saya kira sangat jelas. Karena itu saya ingin mengambil segmen yang agak berbeda. Saya ingin sedikit berbicara tentang moderasi sebagai sebuah pendekatan terhadap fenomena yang disebut dengan radikalisme atau ekstremisme dari sudut pandang yang lain atau sudut pandang pengalaman saya. Kita tahu bahwa ketika dimunculkan istilah moderasi beragama, banyak yang tidak setuju dengan alasan bahwa agama moderasi. Tapi saya kira penjelasan Pak Lukman Hakim Saifuddin semasa beliau menjabat sebagai Menteri Agama sangat terang dan gamblang, sehingga kalau masih ada yang menyoal moderasi beragama dalam konteks istilah, saya kira itu mungkin yang disebut dengan lalu bulu yang pornografi sudah sangat terang penjelasan Pak Hakim Saifuddin itu tentang apa moderasi dan agama, Islam dan moderasi, umat Islam dan moderasi, saya kira sangat jelas. Tapi demikian masih saja banyak kita temukan pertentangan atau setidaknya penolakan yang sifatnya terang-terangan maupun malu-malu karena moderasi ini dianggap ya menyepelekan agama. Saya pribadi pernah mengalami satu peristiwa ketika seorang teman mengirim pesan melalui WhatsApp. Yang dikirim kepada saya itu adalah doa yang sering dibaca oleh para kaum pada saat sholat Jumat. Yang salah satunya itu Muhammad al-Hadis. Itu kan pernyataan yang keras. Ya. Kemudian dia bilang, menurut aktivis moderasi beragama, menurut dia, saya ini aktivis moderasi beragama. Sehingga pertanyaan dia itu adalah, menurut aktivis moderasi beragama, apakah doa khutbah yang seperti ini harus dihapus karena terlalu keras? Jadi ini bisa kita lihat bagaimana kesalahpahaman itu berlapis-lapis. Sementara moderasi sendiri kalau kita bawa ke dalam kajian yang lebih ilmiah, itu memang ternyata tidak tunggal maknanya. Ada yang misalnya seorang guru besar dari University of California at Los Angeles, orang Kuwait, namanya Khalid Abu Fadl, menyamakan moderasi itu juga liberalisme. Jadi moderat itu berarti yang berpikir terlalu terbuka. Sehingga kalau kita lihat dalam konteks Indonesia sebenarnya sudah sangat terang bahwa Satya dan moderasi itu sudah sangat terang. Karena itu saya terus terang sebagai seorang akademisi mendukung gagasan moderasi ini, betapapun di komunitas baik di dalam konteks masyarakat maupun dalam konteks akademik pasti akan berhadapan dengan tantangan-tantangan seperti itu tadi. Tapi saya secara pribadi dengan tegas menyatakan bahwa saya mendukung gagasan moderasi beragama ini, dan bahkan dalam banyak kesempatan tidak hanya di Indonesia tapi dalam berbagai forum internasional yang saya hadiri, saya selalu menyebut moderasi beragama itu sebagai model Indonesia dalam menghadapi radikalisme dan ekstremisme. Terakhir saya menghadiri sebuah konferensi pada bulan Oktober yang lalu di Turki yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga internasional bernama Islam and Liberty Network, yang di situ berkumpul para akademisi dari negara-negara dengan jumlah muslim mayoritas. Maka selain Indonesia juga ada Turki sendiri, Iran, Afghanistan, Pakistan, kemudian juga ada India, beberapa lain dari negara Arab. Yang saya ingat adalah sebelum sesi saya bersama dengan seorang profesor dari Malaysia, saya menampilkan moderasi beragama. Ada seorang mantan pejabat Afghanistan yang dia juga seorang akademisi membeberkan fakta-fakta tentang keterpurukan yang dialami oleh Afghanistan setelah Afghanistan dipimpin oleh Taliban. Ketika Taliban berkuasa pertama beberapa waktu bulan yang lalu, banyak makar mengatakan prospek radikalisasi akan semakin cerah di Afghanistan.
Tapi sebagian yang lain mengatakan no, let's see. Banyak orang mengatakan jangan buru-buru mengambil kesimpulan, karena siapa tahu Taliban itu menjadi keras karena demi memperoleh kekuasaan, dan setelah mereka berkuasa lalu mereka tidak keras lagi. Alasan atau paling tidak argumentasi yang diajukan oleh beberapa pengamat itu. Tapi setelah sekian lama berkuasa, ternyata setidaknya yang saya lihat dan saya dengar langsung dari seorang pejabat, mantan pejabat Afghanistan dalam konferensi itu di bulan lalu itu, dia menyatakan situasi yang dialami oleh masyarakat Afghanistan semakin buruk dengan berkuasanya Taliban. Nah, lalu giliran saya berbicara, saya menampilkan sebuah makalah yang saya berjudul Religious Moderation as a Movement. Ya, saya lupa judulnya, tapi kira-kira moderasi beragama itu adalah sebuah gerakan alternatif untuk mengatasi radikalisme. Maka Direktur Islam and Liberty Network yang dari Pakistan, dia berbicara kepada saya, dia mengatakan ketika negara lain masih berbicara tentang masalah, Indonesia sudah berbicara tentang solusi. Moderasi beragama itu bukan saya, tapi komentar Direktur Islam and Liberty Network yang mengundang kami di dalam International Conference itu, dia mengatakan sekali lagi, ketika negara-negara lain masih berbicara tentang masalah radikalisme dan ekstremisme, Indonesia sudah tampil dengan solusi. Persoalan solusi itu efektif apa tidak itu tapi sekian lain. Tetapi setidaknya kita sudah datang dengan membawa solusi. Karena itu saya mengatakan saya mendukung gagasan moderasi beragama, dan saya yakin moderasi beragama itu bisa menjadi sebuah metode alternatif untuk mengatasi. Oke, banyak orang yang setuju dengan radikalisme, tapi lalu istilah apa lagi yang bisa kita pakai selain itu? Misalnya kita menyebutnya ekstremisme, oke, boleh. Tapi intinya adalah praktek beragama yang tidak wajar. Karena itu saya memberi judul slide saya itu adalah Islam itu agama kewajaran. Maksudnya sebenarnya yang kita perjuangkan melalui moderasi beragama itu adalah kewajaran. Karena sampai dengan hari ini, menurut saya ada dua pendekatan ketika berhadapan dengan radikalisme dalam bentuk radikalisme physical violence, kekerasan yang fisik. Menurut saya kan, pertama adalah karena saya menulis makalah itu dalam bahasa Inggris, maka saya menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Inggris. Yang pertama itu saya sebut juga metode atau pendekatan coercive approach, pendekatan kekerasan. Densus 88 misalnya, sebagian besar dikenal orang dengan menggunakan pendekatan yang sifatnya represif, coercive atau represif. Meskipun saya tahu Densus 88 juga melakukan pembinaan pada mahasiswa pada level yang nanti saya sebut dengan cognitive intervensi kognitif. Saya ingat tiba-tiba pada suatu tengah malam ada telepon dari seorang kawan yang bekerja sebagai staf khusus, staf ahli di Densus 88. Tengah malam di telepon Densus itu kan deg-degan saya. Ternyata dia bilang, Mas, besok pagi kita isi acara mahasiswa tentang toleransi, deradikalisasi, moderasi, dan seterusnya. Saya tanya, kok acaranya berbeda sekali? Memang acara seperti ini harus mendadak, seperti ada celah untuk macam-macam. Saya tahu lah, pertimbangan taktis strategis itu. Tapi di situ saya tahu bahwa yang dikumpulkan adalah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, dan saya dan beberapa pembicara, ada dua pembicara dari Jakarta, berbicara tentang toleransi, deradikalisasi, moderasi, dan bagaimana kita menghindari praktek-praktek ekstrim di dalam beragama. Yang menurut sebuah teori itu tahapnya kan sebenarnya pertama intoleransi. Setelah intoleran lalu menjadi radikal. Setelah radikal menjadi teror. Nah, jadi kalau melihat transformasi sikapnya itu menurut sebuah teori, ya mula-mula hidupnya itu intoleransi.
seperti disebut oleh Pak Kepala Kemenang tadi itu, bentuk intoleransi paling sederhana itu ya menyalahkan orang lain kan gitu, dengan berbagai tren yang sekarang ini kita lihat melalui media massa. Saya kebetulan baru kemarin menyerahkan sebuah review. Jadi saya diminta oleh sebuah jurnal yang kalau saya kira teman-teman di kampus itu sangat paham, namanya Scopus gitu ya. Jurnal Scopus Q2 tapi di sebuah negara minta saya mereview sebuah artikel, dan artikel itu menarik karena berbicara akibat media sosial itu selalu terjadi yang disebut dengan depersonalisasi. Depersonalisasi itu adalah tokoh-tokoh yang memegang otoritas agama secara tradisional itu ditantang oleh ustaz-ustaz baru yang baru bermunculan di media sosial. Nah, saya kira itu sebuah fenomena yang sangat besar. Nah, karena itu saya melihat ada satu adalah imigrasi, yang kedua adalah istilah saya itu psychological engagement. Sekali lagi saya menyebutnya dalam bahasa Inggris, kayak saya menulisnya dalam bahasa Inggris untuk kita internasional. Psychological engagement itu maksudnya orang-orang yang pernah terlibat dalam aksi-aksi terorisme dan radikalisme itu diwadahi dengan sentuhan-sentuhan psikologis. Misalnya, saya kebetulan dari Lamongan, ada napi mantan kapiten, napi teroris dari Lamongan namanya Ali Fauzi, adiknya Amrozi. Jadi Amrozi, Moklas, siapa lagi? Ali Imran, Ali Fauzi, 4 saudara yang terlibat dalam gerakan terorisme radikalisme. Ali Fauzi ini sedang menempuh S3 di Universitas Muhammad Jamal. Lalu Profesor Buya Ahmad Sabi Ma'arif Almarhum satu ketika menurut saya, Bu, Anda yang harus memimpin Ali Fauzi supaya balik dari teroris, gitu. Dan ternyata Ali Fauzi itu mendirikan sebuah lembaga di Lamongan namanya Lingkar Perdamaian. Dia bercerita Lingkar Perdamaian itu adalah untuk menampung mantan kapiten itu. Mantan kapiten itu di Lampung itu pokoknya diajak nyanyi lagu Indonesia, diajak mengibarkan bendera merah putih. Yang dia cerita bahwa ada seorang itu kapiten, mantan kapiten, ketika diajak upacara 17 Agustus, memang dia menjadi komandan upacara, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tapi setelah upacara itu dia mengatakan, sungguh upacara tadi itu merupakan sebuah siksaan yang besar bagi. Loh, kenapa? Aku nyanyi lagu Indonesia Raya, tapi mulutku kemana, hatiku kemana. Jadi mulutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, tapi hatinya mengatakan aku ini anti NKRI. Tapi yang saya sebut psychological affection. Mereka pasti disentuh pelan-pelan secara afektif dan secara psikologis. Sehingga Ali Fauzi ini terlibat dalam pendirian yayasan Lingkar Perdamaian itu, dan dia punya banyak teman-teman mantan kapiten itu yang kata dia memang sulit sekali dibelokkan, tetapi dia sendiri mengatakan saya juga sangat sulit dibelokkan pada saat ini. Dia mengambil S2 di Universitas Muhammadiyah Surabaya, dan dia cerita kepada saya waktu S2 itu saya masih teroris. Jadi dia bilang waktu S2 itu saya masih teroris, tapi ketika S3 belum lulus ya, tapi baru sempat ujian beberapa hari lalu. Dia bilang waktu S2 saya masih teroris, tapi waktu S3 ini sudah kan. Ketika itu setiap dosen yang datang dengan gagasan-gagasan baru saya tetap, bukan hanya tidak setuju, menentang. Tapi dia karena tiap hari begitu, tiap hari begitu, dia terbuka, lama-lama dia berpikir saya. Aku ini kalau tiap ada dosen berbicara tentang, terus apa yang bisa diberikan ya Pak, aku merasa benar sendiri. Bayangkan seorang mantan napiter kemudian bisa berbalik pikirannya menjadi aku ini tentang terus, kok selalu merasa benar sendiri. Saya kira itu sebuah perubahan yang luar biasa. Dan saya kira moderasi kan sebenarnya bergerak di wilayah itu. Karena itu tadi ketika Pak yang pertama kali Pak Madiani atau Pak yang dulu bahwa di tenaga moderasi, saya kira bukan guru ya, tapi justru guru dijadikan agen gitu. Agen, jadi tadi pulang dari agen semua itu agen moderasi, bukan agen densus. Nah, jadi
Lalu yang ketiga, saya melihat ada hal satu lagi yang perlu kita pikirkan bersama sebagai pendekatan untuk mengatasi radikalisme dan ekstremisme, yaitu yang saya istilahkan dengan cognitive intervention. Kalau tadi sentuhan afektif itu kan berarti orang disentuh hatinya, sehingga kayak Ali Fauzi pada akhirnya bisa menyadari aku kok merasa sendiri terus, memang aku harus berapa. Dan dia selalu cerita begini, sampai karena sudah tidak punya afeksi, tidak punya psychological affection itu, dia cerita, kami ini mas, para pelaku teror ini, kalau sudah lihat orang bule, ya, dimanapun di kota Manado, kalau sudah ada orang bule, itu hanya dua yang kami pikirkan. Ini ditembak kepalanya pada dia. Katanya begitu. Hanya itu. Kemudian kami ini kalau lihat gedung-gedung tinggi, hanya satu yang kami pikirkan. Berapa tahun itu nonton ini? Jadi Pak Ali Fauzi itu sendiri. Nah, karena disentuh dengan yang tadi saya jelaskan sebagai psychological affection, maka lama-lama dia menjadi lalu yang ketiga adalah itu tadi cognitive intervention. Pikirannya ini harus kita intervensi. Intervensi itu memang sesuatu yang buruk. Tapi menurut saya kalau dengan siswa kita memang harus intervensi. Intervensi dalam arti memberikan pilihan-pilihan, tapi di dalam pilihan tertentu saya kira kita perlu melakukan itu. Sehingga kalau di tangan Bapak Ibu saya kira kita bisa yakin, karena sifat siswa itu yang saya alami sebagai orang tua. Kadang-kadang sebagai orang tua kita ini sulit ngomong sama, tapi anak-anak ini bisa nurut kalau gaungin dulu. Nah itu. Sampai satu ketika ada satu guru yang ngobrol dengan saya itu bilang, Pak, jangan ingin anaknya mengerjakan apa, biar ngomong kepada saya dan saya ngomong ke dia. Ternyata dia punya pengalaman bahwa siswa-siswa ini begitu nurut dan kadang-kadang sehingga pilihan menjadikan guru sebagai agen motivasi, saya kira itu ya karena adanya otoritas pada diri guru. Guru itu punya otoritas, dan itu tadi saya katakan ada role model, ya kan? Kalau kita tanya anak-anak di sekolah, memang dia kadang-kadang suka guru ini dan suka guru ini. Tapi secara rata, kalau kita tanya, dia pasti punya satu role model dari kalangan guru. Karena dia punya role model, makanya dilihat adalah gurunya. Kadang-kadang anak-anak itu berdebat di rumah, gara-gara soal misalnya praktik ibadah yang berbeda di rumah. Kamu begitu soalnya, ini biasa juga guru. Akhirnya kan ini ada model. Karena itu saya menyebutnya sebagai cognitive intervention. Kita melakukan intervensi dalam arti mengarahkan pilihan-pilihan pemikiran keagamaan supaya tidak terjebak dalam ekstremisme. Yang terakhir, ternyata sudah terbukti. Yang terakhir yang saya sampaikan adalah bahwa model moderasi Indonesia ini saya yakin akan menjadi model yang dianut oleh banyak negara, terutama negara-negara dengan basis negara Islam, dengan basis penduduk Muslim. Tahun 2012 saya kesini, waktu itu ada acara ya semacam inilah, tapi dari istana Presidenan, karena pada periode pertama Jokowi itu saya menjadi bagian dari staf Presiden dan keagamaan internasional. Ada satu cerita yang menarik dari kunjungan Presiden ke Afghanistan. Ternyata ibu negara Afghanistan, siapa Ibu Rania dan namanya, dia mengatakan kepada Presiden bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang luar biasa. Jumlah sukunya jauh lebih banyak daripada suku di Afghanistan. Tapi perang di Afghanistan tidak pernah berhenti. Kira-kira hanya 40 suku. Kami yang hanya 40 suku ini tidak pernah berhenti berperang. Tapi Indonesia yang ribuan sukunya, ribuan bahasanya, ribuan latar belakang kebudayaannya, ternyata bisa rukun damai. Sehingga ibu negara ini bilang kepada Presiden Jokowi, saya ingin supaya jaga kelestarian
pergaulan di Indonesia. Nah, jadi ada hal-hal kecil itu memang berbahaya. Nah, sebenarnya orang selalu mengatakan ekstremis radikalis itu pasti selalu kecil. Masalahnya adalah kelompok kecil ini berani bersuara keras tuh. Sementara yang moderat ini mungkin karena moderat kan ngomong tinggi-tinggi, nggak mau ada tinggi. Karena kalau kecil kan nggak moderat gitu. Misalnya saya pernah di apa, ada kawan saya itu namanya Dr. Idam Supa, duta besar di Indonesia untuk Inggris. Dia bilang kelemahan kaum moderat seperti kamu itu nggak berani gelut. Kelemahan kaum moderat itu nggak wani gelut. Dia bilang, Mas, begitu kami gelut sudah tidak moderat lagi. Demikian dan saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sampaikan kepada Bapak Pradana. Tadi sudah banyak dijelaskan bahwa moderasi beragama adalah model negara kita Indonesia dalam menghadapi masalah radikalisme, ekstremisme, dan sebagainya. Oleh karenanya diharapkan para guru untuk memberikan intervensi kognitif, intervensi maupun afektif intervensi kepada siswanya, kepada santri-santrinya, karena kebanyakan anak lebih marah kepada gurunya daripada kepada orang tuanya. Beri tepuk tangan yang dulu kepada kemudian kami lanjutkan ke pemateri kedua kepada Bapak Dr. Profesor Dr. Tembus Ahmad MSI. Mungkin nanti akan bergerak di wilayah lebih praktis. Dia akan memaparkan makalannya dengan judul realisasi moderasi beragama di ranah pendidikan dan masyarakat. Namun sebelumnya saya akan membacakan kurikulum beliau. Beliau lahir di Ponorogo pada 1972. Kemudian beliau alhamdulillah statusnya sudah kawin dan sekarang tinggal di Kelurahan Priamanggi di baratnya Pasar Manggi. Pendidikan formal beliau S1 di Sunan Kalijaga, S2 di Universitas Pajajaran Bandung, dan S3 di Universitas Erlangga Surabaya. Dengan pengalaman organisasinya beliau di PMI Komisariat Yogyakarta dan PMI Cabang Yogyakarta, sehingga jabatan beliau hari ini sebagai dosen tetap dan guru besar di UIN Jember sekaligus menjadi dekan Fakultas Fizikologi dan Adat Humaniora, hingga sampai hari ini mudah-mudahan beliau kedepannya diberikan kesehatan, dan diberikan pelajaran. Selebihnya sama seperti materi pertama, kami berikan waktu 30 menit untuk Pak Profesor waktu tempat di persidangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Madrasah di Kabupaten Jember yang saya hormati senang narasumber, wabil khusus yang hadir pada pagi hari ini dan bersama-sama kita dalam Bapak Dr. Pradana, dan juga kita saya lupakan moderator yang sudah memfasilitasi forum yang sangat luar biasa ini. Demikian pula yang saya hormati dan banggakan senang audien, para guru madrasah, penjaga garda moderasi beragama yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Jember yang sangat luar biasa saat ini. Izinkan saya untuk berdiri karena sudah lama duduk, karena menurut saya berdiri itu adalah tanda-tanda kuat. Dan terlihat segenap peserta Bapak Ibu guru usianya kan masih 40 tahun ke bawah, jadi masih tua.
Dan karena itu sebetulnya forum ini bukan forum penguatan, tetapi mungkin lebih tepat adalah forum penyegaran. Ya, sengaja saya memilih sesi yang kedua karena yang lebih ringan, karena sesi pertama sudah banyak disampaikan oleh Mas Pradana, dan itu menurut saya sudah sangat komprehensif, sehingga saya tidak terlalu banyak mengambil porsi untuk bicara tentang esensi moderasi, tetapi menambahkan beberapa poin yang barangkali bisa saya tambahkan di sesi pada kali ini. Bapak Ibu saudara yang saya hormati, seminggu yang lalu sebagai sudah disinggung oleh moderator tadi, kita sebetulnya tidak dikejutkan, tetapi ketika peristiwa itu terjadi, kita juga mau tidak mau pasti terkejut. Di tengah gelombang menguatnya arus beragam, pengarus samaan moderasi beragama yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, wabil khusus adalah Kementerian Agama, dan juga digelurakan oleh institusi-institusi yang di bawah Kementerian Agama dan pemerintah, termasuk ormas-ormas Islam, terutama NU dan Muhammadiyah. Tetapi peristiwa-peristiwa yang bersifat kontradiktif itu masih saja terjadi, yakni peristiwa keledakan bom bunuh diri yang ada di Magelang. Ini menegaskan bahwa tindakan-tindakan kekerasan yang menggunakan label agama, yang menggunakan simbol-simbol agama, dan bahkan menggunakan jargon-jargon agama, itu esensinya tidak pernah mati. Dia akan terus hidup dan berkembang, termasuk di Indonesia ini. Dan peristiwa seminggu yang lalu terkait dengan keledakan bom bunuh diri, yang salah satu jargonnya adalah mengatakan undang-undang KUHP itu adalah produk akhir, itu yang menambah volume dan rating kekerasan agama yang ada di Indonesia, yang sejak 10 tahun yang lalu sebetulnya trennya sudah mengalami peningkatan yang luar biasa. Hasil berbagai lembaga survei, termasuk survei yang dilakukan oleh Setara Institute, ini menunjukkan sejak tahun 2014 sampai 2020, dan insya Allah kalau kita cek lagi di 2001 ini, trennya mungkin akan tetap berada pada kenaikan dibandingkan dengan penurunan. Yakni bahwa peristiwa dan tindakan-tindakan kekerasan agama yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2027 kasus. Dan tahun 2020 ini menjadi 422 kasus tindakan kekerasan. Kalau sudah tindakan ya seperti aksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh para jihadis, para teroris seperti yang terjadi di Bandung, di Surabaya beberapa waktu yang lalu, di Jakarta, Bali, dan lain sebagainya. Nah, ini satu hal yang cukup paradok, di mana kita saat ini tengah menggelorakan dan mengkampanyekan moderasi beragama. Tetapi sisi lain, itu tren kekerasan belum mengalami surut yang begitu berarti. Nah, kekerasan-kekerasan ini terjadi di ruang-ruang publik, mulai dari masjid, institusi pemerintahan, seperti BUMN, badan usaha milik negara, kementerian, bahkan di institusi keamanan seperti Polri dan militer, itu tidak imun dari paham dan virus radikalisme. Dan juga terjadi di ruang publik yang bernama lembaga pendidikan atau sekolah, gitu ya. Baik di tingkat paling dasar seperti TK sampai tingkat ke perguruan tinggi. Nah, kalau kita lihat beberapa survei yang dilakukan oleh lembaga survei, gitu ya, tingkat radikalisme umpamanya di kalangan mahasiswa berdasarkan hasil temuannya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme umpamanya juga menunjukkan bahwa tingkat radikalisme atau munculnya sikap, pandangan, dan tindakan kekerasan di level mahasiswa itu prosentasenya cukup tinggi, mencapai 40%.
Artinya bahwa sivitas akademika bagi itu dosen, tenaga kependidikan maupun mahasiswa itu banyak yang memiliki sikap, cara pandang, dan bahkan tindakan yang masuk dalam kategori radikal. Dan yang lebih mengejutkan lagi umpamanya, generasi milenial kita, dalam temuan sebuah survei itu juga menunjukkan bahwa 85% generasi milenial, generasi yang berusia antara 14 atau 15 tahun sampai 30 tahun sampai 35 tahun, ini yang rentan terpapar paham radikalisme itu juga cukup tinggi, sekitar 85%. Ini kan temuan-temuan yang menurut kita tentu sangat mengejutkan betapa virus radikalisme, paham radikalisme itu tumbuh dengan subur di berbagai macam institusi, termasuk institusi pendidikan. Lembaga pendidikan yang idealnya itu menjadi ruang yang inklusif, yang terbuka, yang toleran bagi berbagai macam keragaman dan perbedaan, ras, suku, dan bahkan keyakinan, itu justru menjelma menjadi institusi yang bisa memproduksi, mengembangkan paham dan sikap keberagaman yang eksklusif, yang intoleran terhadap keragaman maupun terhadap perbedaan. Nah, menguatnya paham radikalisme di dunia pendidikan, baik itu di dunia pendidikan tinggi maupun di dunia pendidikan tingkat SLTA ke bawah, itu juga sudah ditegaskan oleh berbagai macam lembaga survei termasuk Al-Farah Institute gitu ya. Jadi ketika Al-Farah itu bertanya gitu ya, ke mahasiswa ataupun pelajar sikap mereka terhadap ideologi Pancasila, sikap mereka untuk berjihad, memusuhi orang-orang kafir dan terjun ke medan perang seperti di Afghanistan dan lain sebagainya, itu ternyata cukup tinggi. Nah, jika ditelusuri lebih jauh, apa yang menjadi penyebab bagi menguatnya paham radikalisme agama secara umum? Hasil survei juga menunjukkan bahwa ketidakpuasan terhadap pemerintah, meskipun kecil itu ya, skornya 4,0%, itu menjadi faktor yang memicu paham dan sikap ataupun tindakan radikal pada orang, termasuk siswa, mahasiswa, dan lain sebagainya. Gitu ya. Kurangnya dialog antar umat beragama, pengalaman-pengalaman berinteraksi dan berdialog antar orang-orang yang memiliki perbedaan keyakinan, ini juga memberikan kontribusi yang bisa mendorong orang untuk bersikap intoleran, bersikap radikal, bersikap eksklusif. Lemahnya pemahaman ideologi Pancasila ini juga memiliki skor yang relatif tinggi, 5,4%. Lemahnya penegakan hukum juga menjadi faktor, sekitar 8,6%. Rendahnya tingkat pendidikan itu juga cukup tinggi, 14,0%. Dan kalau kita lihat umpamanya mereka yang menjadi ahli-ahli jihad ataupun jihadis yang rela mengorbankan dirinya sendiri dengan meletakkan pembunuh diri dan lain sebagainya, itu ternyata rata-rata pendidikannya juga tidak cukup bagus gitu ya. Nah, yang tinggi sekali itu adalah kurangnya pemahaman yang benar tentang agama, itu sebesar 30,2%. Dan ini yang menjadi area dan ruang lingkup yang bisa disasar oleh kita-kita, terutama adalah aktor pendidikan. Saya, Bapak Ibu guru, ini memiliki peran dan ruang yang cukup relevan di dalam meningkatkan pemahaman agama yang benar. Karena ternyata berdasarkan survei, tingginya pemahaman keagamaan yang kurang tepat pada diri siswa ataupun masyarakat ini berkontribusi besar terhadap munculnya sikap, cara pandang, dan tindakan yang intoleran dan radikal. Kesenjangan ekonomi ini juga bisa menjadi faktor yang penting di dalam mendorong terjadinya tindakan intoleransi maupun kekerasan agama. Bagaimana dengan guru? Apakah kita pastikan bahwa guru yang sesungguhnya bisa menjadi pelita bagi peserta didiknya itu otomatis sudah memainkan peran yang cukup penting
di dalam membawa peserta didiknya ke jalan yang benar, ke jalan pemahaman agama yang moderat. Ternyata ketika kita lihat dari survei yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, guru-guru mulai dari tingkat TK ataupun Robotul Atfal hingga SMA maupun MA itu memiliki sikap intoleran dan radikal yang tinggi berdasarkan hasil survei mereka. Umumnya presentasinya di atas 50% guru yang berpendapat intoleran terhadap orang yang memeluk agama, orang yang berkeyakinan lain menjadi pemimpin. Sebanyak 46,09% berpendapat radikal. Sedangkan jika dilihat dari segi tindakan dan niat, hasilnya tetap memprihatinkan. Sebanyak 37,77% guru intoleran dan 41,26% radikal. Ini fakta dan temuan yang menurut saya cukup mengejutkan, bahwa secara empirik tidak sedikit dari kawan dan kolega kita, dan insya Allah di ruangan ini nggak ada, itu yang ternyata bisa masuk dan bisa dikategorikan memiliki sikap, cara pandang, dan bahkan tindakan yang intoleran dan radikal. Nah, ini tantangan kita, tantangan eksternal yang kita hadapi sama-sama guru, bahwa ada mungkin di antara kolega kita yang memiliki cara pandang dan sikap yang masuk kategori intoleran dan radikal. Nah, ternyata apa yang menjadi penyebab bagi guru-guru untuk bersikap intoleran dan radikal? Setidaknya ada beberapa faktor berdasarkan survei yang dilakukan oleh PPIM ini. Satu adalah cara pandang Islamis. Apa itu Bapak Ibu cara pandang Islamis itu? Islamis itu adalah, atau dikenal dengan Islam politik, itu adalah kelompok-kelompok Islam yang berkepentingan untuk menegakkan syariat Islam secara formal. Ya, kelompok-kelompok yang kita kategorikan radikal. Nah, cara pandang itu ternyata cukup memberikan input dan pengetahuan kepada guru-guru untuk bisa bersikap intoleran dan radikal. Karena berterbarannya materi-materi agama dan ceramah-ceramah agama di media sosial seperti YouTube, yang itu kemudian dijadikan sebagai referensi utama dalam membentuk sikap dan cara pandang keberagaman mereka. Buku-buku yang diterbitkan dan dijual di pasaran secara bebas, di toko-toko buku, buletin, majalah yang diproduksi atau dihasilkan oleh kelompok-kelompok Islamis, kelompok-kelompok radikal, itu yang turut membentuk lanskap, membentuk alam pikiran guru, sehingga sebagian guru bisa terseret dalam arus intoleransi dan radikalisme. Maka dari itu kita selalu hati-hati untuk diri kita, kolega kita, anak-anak kita. Bahan bacaan ini akan berpengaruh penting untuk membentuk alam pikiran keagamaan generasi muda kita. Karena itu berikanlah kepada mereka adalah referensi-referensi dan bacaan-bacaan yang sudah dalam kategori moderat, dan jangan mudah mengakses informasi keagamaan dari media-media yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua itu dari sisi demografis. Demografis itu bisa status sekolahnya, swasta, negeri, kemudian jenis kelaminnya, laki-laki, perempuan, dilihat dari komposisi-komposisi kependudukan, itu juga memberikan sumbangan yang cukup penting. Ternyata guru-guru yang mengajar di lembaga pendidikan yang heterogen itu dalam survei ini itu justru jauh lebih toleran, inklusif dibandingkan guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah yang homogen seperti kita, Bapak Ibu, madrasah. Semuanya kan muslim semuanya. Sementara di negeri itu ada yang muslim, non-muslim, dan lain sebagainya. Nah, itu ternyata juga berkontribusi. Yang lainnya apa? Aspek ekonomi. Ternyata guru yang pendapatannya rendah itu cenderung tergoda untuk bersikap intoleran dan radikal. Nah, saya yakin karena guru-guru ini tidak ada yang terseret dalam arus intoleransi dan radikalisme, ekonominya saya pasti sudah kuat semua. Jadi nanti kalau pengen naikkan gajinya, ya sikap aja intoleran dulu.
Kemungkinannya dua, kesejahteraannya dinaikkan atau bahkan sama sekali tidak dikirim ke penjara. Nah ini ternyata memberikan peluang yang cukup besar bagi guru-guru yang sangat minus gitu ya. Di sekolah-sekolah swasta yang tingkat kesejahteraannya rendah, ini biasanya mudah tergoda dengan paham dan sikap keberagaman yang radikal. Apalagi ada tawaran-tawaran dari kelompok radikal untuk merekrut mereka dengan janji-janji kesejahteraan di sini waktunya wal-akhirah. Kalau mereka siap berjihad, maka mereka akan dikasih beasiswa untuk anak-anaknya. Kesejahteraan keluarganya akan ditanggung. Di akhirat mereka dijanjikan mereka akan mendapatkan bidadari dan bidadara yang sebanyak 70.000 ya. Nah, ini fakta ya. Mungkin kita tidak percaya, tetapi kenyataan berdasarkan hasil survei seperti itu. Gitu ya. Karena itu sebetulnya pemerintah juga bertanggung jawab untuk membenahi mindset dan cara berpikir keberagaman kita yang moderat. Tidak hanya melakukan seminar, tidak hanya melakukan pengayaan wacana dan pemikiran, tetapi juga dengan pengayaan income gitu ya. Sehingga kesejahteraan guru itu dipastikan harus terjamin, sehingga mereka tidak tergoda untuk melakukan jihad atas nama agama. Tergodanya paling untuk poligami ya, gitu aja. Ya, karena itu melihat fakta-fakta yang ditemukan oleh beberapa lembaga survei, di mana guru itu juga rentan untuk terinfeksi virus radikalisme agama, maka tanggung jawab kita sebagai aktor pendidik dan sebagai pendidik ataupun sebagai guru yang sudah memiliki sikap cara pandang yang moderat, yang pada sesi ini hanya butuh diperkuat aja, gitu ya. Itu ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Setidaknya ada 3 tawaran saya untuk saya sendiri dan Bapak Ibu aktor-aktor pendidikan yang memang memiliki tanggung jawab intelektual, tanggung jawab moral untuk tidak hanya mencerdaskan peserta didiknya, tetapi juga untuk mendidik peserta didiknya agar mereka betul-betul menjadi peserta didik yang memiliki karakter agama yang moderat. Pertama, empowering educational actor, gitu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya sebagai aktor-aktor pendidikan itu masih penting untuk terus-menerus di-refresh, disegarkan dan diperkuat cara pandang keberagamaannya, sehingga apa yang dimaksud dan tujukan dengan moderasi beragama sebagai satu sikap, cara pandang dan tindakan beragama yang berada di tengah-tengah dan tidak ekstrim ke kiri maupun ekstrim ke kanan, itu terus bisa diaktualisasikan dan terus bisa disemayangkan pada diri kita semuanya. Kalau ini sudah terwujud, maka guru kita semuanya nanti akan bisa menjadi pelita bagi peserta didik kita yang juga akan memberikan pemahaman keagamaan yang moderat pula. Itu menjadi penting, karena program-program semacam ini menurut saya sangat strategis. Karena itu Bapak Ibu guru bisa usul ke Kemenak maupun penyelenggara program kegiatan ini terus saja dilakukan. Paling tidak setahun 5 kali, dan kalau bisa nanti pesertanya tetap juga. Ini bagian dari strategi untuk meningkatkan wawasan, meningkatkan kredit poin dan sekaligus kredit koin terkait dengan wawasan moderasi beragama. Kalau nggak ada kredit koinnya kan juga mubazir. Ya, karena itu kan perlu beriringan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita harus bahagia secara intelektual, tetapi juga harus bahagia karena kesejahteraan ekonomi kita. Yang kedua adalah memperbaiki iklim sekolah. Ini menjadi penting. Ya. Kalau survei tadi mengatakan bahwa sekolah yang homogen itu rentan untuk terinfiltrasi ideologi dan paham radikalisme, itu harus ditolak, harus dibantah. Tidak, bahwa kita yang mengajar di sekolah-sekolah yang homogen itu bisa ikut berkontribusi penting di dalam menciptakan heterogenitas, keragaman. Apakah keragaman ras, keragaman
keyakinan, agama, dan keragaman yang lainnya. Karena itu tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu Guru, karena Bapak Ibu Guru itu kan sebagai ujung tombak, tergantung siapa yang melemparkan nanti. Sebagai ujung tombak yang banyak interaksinya dengan siswa di lingkungan sekolah, Bapak Ibu Guru memiliki kewajiban untuk memoles iklim milieu sekolahnya agar memiliki keramahan, keterbukaan, toleransi yang sangat tinggi. Apalagi sekarang ini kan sudah diterapkan kurikulum Merdeka Belajar kan gitu ya. Jadi tidak semua pelajaran agama harus diajarkan di kelas secara textbook, tetapi juga bisa dilaksanakan di luar kelas dengan mengajak peserta didik untuk mengunjungi orang-orang yang memiliki keyakinan yang berbeda, apakah Hindu, Buddha, Kristen, dan sebagainya, berinteraksi dengan mereka secara bersama-sama. Ataukah tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kemenag, sesekali dalam event-event keagamaan undang mereka yang berkeyakinan yang lain untuk ikut hadir di lembaga-lembaga kita semuanya. Nah, kalau iklim akademik ini atau iklim sekolah ini bisa diperkuat, iklim toleransi, inklusivitas atau keterbukaannya, dari situlah nanti sikap, cara pandang, dan dan tindakan keberagaman yang moderat, yang toleran, yang inklusif itu akan terbentuk. Jadi sikap ini betul tidak hanya bisa kita bentuk dengan memberikan pengetahuan dan pengajaran ansih kepada mereka, tetapi harus melibatkan peserta didik ke dalam tindakan-tindakan yang nyata, memberikan pengalaman yang empirik, bagaimana mereka harus berinteraksi, bergumul, bergaul dengan orang-orang yang memiliki cara pandang, ideologi, dan paham keagamaan yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, sebagai tenaga pendidik, jangan kita berada di menara gading. Bagaimanapun kita merupakan bagian dari masyarakat. Tugas formal kita adalah melaksanakan pendidikan dan pengajaran di sekolah, tetapi tugas non formal kita tetap memiliki tanggung jawab sosial untuk bisa berinteraksi dan berkumpul dengan masyarakat. Ambillah peran sekecil apapun di masyarakat dalam forum-forum sosial keagamaan yang ada di masyarakat, forum RT, forum RW, kelompok pengajian, kemudian kelompok yasinan, muslimatan, aisyahan, kemudian di takmir masjid dan lain sebagainya. Itu menjadi ruang-ruang yang penting untuk tidak diabaikan. Dan kita harus peduli untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial. Karena dengan terlibat dan mengisi ruang-ruang sosial keagamaan itulah, maka Bapak Ibu akan bisa memainkan peran yang cukup penting, tidak hanya menjadi pelita di sekolah bagi peserta didiknya, tetapi juga akan bisa menjadi pelita bagi warga masyarakat yang ada di sekitarnya. Berbagai macam kasus bahwa pembajakan, pengambil alihan musola, masjid oleh kelompok-kelompok intoleran itu tidak akan terjadi ketika kita memiliki keterlibatan dan kepedulian untuk aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Dan saya yakin kalau sudah jadi guru di madrasah, Bapak Ibu pasti sudah banyak terlibat dan bahkan menjadi leader pimpinan-pimpinan di tingkat masyarakat, mulai dari RT, ada yang menjadi Pak RT, Ibu RT, ada yang menjadi pimpinan pengajian yasinan, muslimatan, dan lain sebagainya. Dan itu terus penting untuk terus-menerus kita lakukan. Dan terakhir, moderasi beragama sebagai sebuah praktek itu bukan hal yang baru, tetapi itu adalah sesuatu yang sudah ada sejak para pembawa Islam hadir di Indonesia, terutama Wali Songo. Mereka adalah figur-figur ulama, wali yang sudah mempraktekkan secara cukup paripurna bagaimana Islam itu tidak berbenturan dengan budaya lokal, bagaimana Islam itu tidak harus dipaksakan menjadi sebuah dasar negara, yang kemudian ditindaklanjuti oleh para ulama. Mereka yang belajar ke Arab Saudi, ketika mereka pulang, mereka menjadi ulama yang tidak Arab, ke Arab-Araban. Bahkan umpamanya para ulama kita bisa belajar bagaimana kemudian
mereka mendirikan berbagai macam lembaga pendidikan dengan nama-nama yang tidak searah-arahan. Dulu kan yang dikenalkan pesantren namanya Tebu Ireng gitu ya, pesantren Denanyar, pesantren apalagi itu, iya dan lain sebagainya. Jadi nama-nama lokal itu mereka orbitkan. Nah ini bagian dari internalisasi nilai-nilai agama yang paling moderat. Hanya saja sebagai satu istilah seperti yang disampaikan oleh Mas Pradana tadi, moderasi beragama itu menjadi suatu istilah yang relatif baru karena memang baru muncul belakangan ini, dan kemunculan itu merupakan sebagai respon terhadap menguatnya gerakan-gerakan intoleransi, kekerasan ataupun radikalisme yang menggunakan simbol-simbol dan jargon-jargon agama. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhiron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.